Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun. Apa kabar semuanya ya? Semoga baik-baik saja. Di sela-sela kesibukan, gue tetap usahakan untuk update informasi ya, supaya semua pioner tidak sampai ketinggalan informasi terkini dari Pi Network khususnya ya. Oke, lagi rame banget di Facebook, Twitter atau grup-grup WhatsApp juga ya, yaitu tentang pembaruan PAX ya, atau tentang hal yang sering ditanyakan, termasuk jawabannya sudah juga core team sertakan itu di video sebelumnya, udah gua share lengkap di Badas ya, bahas dashboard. Ini merupakan ya seperti biasa gua update kelanjutannya, khususnya ya karena masih tentang QAC ya, otomatis tetap soal QAC juga ya kelanjutannya gitu, karena mau yang sudah lulus QAC ataupun yang belum lulus QAC, informasi soal ini kalau menurut gua sih tetap sama penting gitu ya. Ya memang sih khususnya bagi yang belum QAC, tapi yang sudah QAC juga alangkah baiknya juga update. Karena apa? Karena ya untuk nambah-nambah semangat lah, bisa kan gitu. Karena kan gini, seperti yang udah gua sampaikan sebelumnya, yang belum QAC sabar dan tetap sabar gitu kan. Dan kalau misalkan yang sudah lulus QAC juga sama, harus sabar dan harus bisa memaklumi gitu kan, sabar menunggu yang lain, pioner yang lain yang belum lulus QAC gitu. Walaupun gitu kan banyak orang berasumsi bahwasanya open minded itu tidak harus pioner QAC 100% gitu kan, tapi kan setidaknya lah gitu, misalkan ya 70% atau 80% tetap kan, itu artinya harus lebih banyak yang sudah lulus QAC ya. Itu kenapa alasannya ya kita tetap update juga akhirnya ya. Gue juga bukan berarti apa namanya ya, kok sekarang nih QAC mulu yang diupdate, nggak gitu. Karena ya yang adanya informasi ini gitu kan, pembaruan seperti ini itu kalau menurut gue penting gitu bagi yang belum QAC, kasihan gitu ya. Itu sama orang juga, apa siapa sih yang nggak pengen QAC gitu aja ya. Itu oke. Barangkali ada yang belum tahu juga ini apa, Dr. Nicholas juga sampai update gitu kan di kolom pribadinya ya, di sini di announcement ya gitu. Gua sorry kalau gua kurang lancar bahasa Inggris ya. Maklum lah, namanya juga orang biasa yang ya nggak pandai-pandai banget bahasa Inggris. Nah, kita lihat di sini, tenang, udah gua terjemahkan ya. Yang katanya Dr. Nicholas itu ingin mempelajari lebih lanjut tentang QAC untuk semua Pi Network, maksudnya untuk semua komunitas Pi Network mungkin ya gitu. Kami menjawab beberapa pertanyaan paling relevan dari perintis dalam FAQ ya, atau FAQ gitu di layar beranda. Lihat dan ajukan QAC sekarang. 11 April ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tuh. Ini baru lah, ini juga tanggal 11 kan. Tanggal 11 April ya, hari Selasa. Oke. Beliau sampai update, itu kan artinya jarang banget beliau update itu kecuali hal penting. Nah, ini artinya gitu kan, dari update beliau di kolom pribadi gitu kan, atau di ruangan pribadi beliau, yang tadi gue bilang jarang update kecuali penting. Nah, kenapa beliau sampai update ya, karena hal ini beliau anggap penting gitu loh. Kita tahu ya kan, utilitas itu sedang dibangun, ekosistem sedang berjalan, tapi kalau soal QAC ini bisa dikatakan masih dalam tahap
proses gitu kan. Tuh, walaupun ya sudah perkembangannya terus berlanjut gitu kan, tapi tetap gitu harus terus ditegaskan ya, harus terus ditegaskan kepada semua pioner bahwasanya gitu kan ya, soal QC ini harus benar-benar segera diselesaikan, itu intinya ya. Ya beliau sih bahasanya santai, ini sih bahasa gua aja gitu ya. Oke, kita lanjut lah, masih soal QC ya. Pokoknya video ini khusus QC aja, tapi ya perkembangannya kalau gua katakan bagus gitu. Ini dari Dorisin, itu berarti semua perintis harus memeriksa aplikasi QC Anda sendiri. Nah, ini jujur aja, gua nggak nyangka gue sih kan cuman ngecek nih, tadi ada di Twitter ada yang bilang katanya udah tahu belum kalau Dokter Nicholas tuh update gitu kan. Nah, ini kan bahasanya Dokter Nicholas gitu kan, ingin mempelajari lebih lanjut tentang QC untuk semua Pi Network gitu kan. Kami menjawab beberapa pertanyaan paling relevan dari perintis dalam PAX gitu di layar beranda, lihat dan ajukan QC sekarang. Nah, itu kan bahasanya Dokter Nicholas. Nah, ini nggak tahu kenapa Dorisin nyambung lah gitu. Itu berarti gitu ya, nggak tahu gimana lah, yang jelas beliau juga atau tiba-tiba langsung ngomong begitu aja kan gitu. Itu berarti gitu kan, mungkin dia nyangkut ke update ini juga gitu, soal QC ini juga yang katanya langsung to the point ya. Itu berarti semua perintis harus memeriksa aplikasi QC Anda sendiri, tidak perlu menunggu undangan atau slot. Oh iya ya, berarti ini ya ini diperjelas lagi seperti yang gua bilang, perkembangan tuh ya kita jangan sampai ketinggalan lah gitu. Jadi kan kemarin tuh sistem masih menggunakan slot undangan ya kan, kita tahu dari tim referral. Nah, sementara yang update sekarang yang bisa dikatakan cukup besar juga soal QC update-nya, yaitu kita bisa melakukannya sendiri gitu loh, tidak perlu menunggu undangan atau slot. Nah, itu berarti perintis harus memeriksa aplikasi QC Anda sendiri, tidak perlu menunggu undangan atau slot. Ini adalah langkah besar menuju mainnet terbuka. Ada 2 syarat untuk membuka mainnet gitu kan, QC dan migrasi ke dompet. Yang kedua, kematangan utilitas ramah lingkungan. Oke, jelas ya itu ya. Terus nah ini juga terkait QC wilayah Cina kemarin gitu kan. Kekuatan wilayah negara Cina memang luar biasa, sangat mendukung utilitas ekosistem Pi dengan fasilitas produk dagangnya gitu kan, produk-produk dagangnya membangun pasar secara global gitu kan. Di situ ada Dr. Cheng Diavan, pendiri Pi Network. Nah, ini yang kenapa gue bawa ke sini juga ya, kita nggak usah heran ya gitu loh dengan sebegitu pesatnya gitu loh, sebegitu hebatnya Cina mengenai proyek Pi Network ini ya, karena di sana itu bisa langsung gitu kan ada Dr. Cheng Diavan yang salah satu pendiri Pi Network gitu kan. Otomatis kan gitu loh, ya namanya lingkupnya ya, atmosfernya pasti beda lah gitu loh. Makanya bisa dikatakan menggema lah kalau di Cina itu ya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Ini ada dari salah seorang pioner. Nah, katanya nih yang belum QC tetap semangat. Saya nambang dari 14 Maret 2022, baru QC Maret 2023. Jadi tetap semangat katanya. Nah, ini juga sama. Kenapa gua bawa ke sini? Ini jujur untuk mematahkan sebenarnya asumsi orang lain yang atau nggak tahu siapalah, adalah sempat gua dengar yang katanya gitu loh, slot undangan QC itu hanya berlaku banyaknya sama perintis baru gitu. Enggak juga, ini QC massal gitu loh. Kalau memang rezekinya ada gitu kan, itu pasti mau yang lama ataupun baru, namanya random atau sembarang gitu kan, undangan dilakukan ya ke semua orang
Itu bahkan sempat moderator bilang itu akun yang sudah tidak aktif juga dapat gitu loh. Itu yang salah satu juga menghambat kan, seperti itu. Tidak masalah, nanti akan dibereskan itu kan, akun bot, akun tidak aktif, akun palsu gitu kan. Itu makanya adanya KYC tentatif juga seperti itu gitu ya, untuk nyortir lah yang mana yang jelas KYC itu untuk manusia nyata. Nah ini juga apa, buat yang udah lama ya, yang udah lama nambang tetap semangat katanya gitu. Terus ini juga nyambung ke akun ranah kripto ya, satu Pi itu 314.159 ya intinya ya gitu loh, dolar ranah kripto. Ini nyambung ke akun ranah kripto, beliau lah ya kita katakan memberikan tweet itu, halo pelopor katanya, hari ini cukup mencengangkan katanya gitu ya. Bagaimana tidak, tim saya satu keluarga lolos KYC, bahkan satu orang langsung lolos sebagai validator itu loh. Nah sama itu satu keluarga bahkan ya gitu. Ya ini untuk nambah-nambah semangat lah, bahwasanya bener gitu. Apa sih namanya, ini tanggal berapa nih, ada kak di situ tuh tanggal 11 April ya. Ya ini apa, untuk memberikan semangat kepada yang belum lulus KYC gitu kan. Selama kita manusia nyata, janji Kortim tuh nggak bakal ditinggal. Oke, yang penting dicek-cek lagi daftar periksa mainnetnya. Kebetulan di sini ada nih ya, daftar periksa mainnet dicek lagi. Terus apa sih namanya, diperiksa lagi kata Dorisin, bahkan kita bisa melakukannya sendiri. Nah yang di sini nih di apply, apa namanya, apply ini nih ya, nih di apply atau menerapkan lah. Ada kabar di mana ya, tadi udah sempat gua save belum, bahwasanya itu berarti di mana ya, kalau tidak salah bukan, ada sempat gua save bahwasanya yaitu langsung bisa terhubung gitu. Kalau waktu gua semalam ngecek itu kan, yang ketika diklik apply ini gitu, itu pokoknya ya loading lah, nggak ada muatan apa-apa. Sepertinya nih yang kolom orange gini, ini berlaku untuk yang belum lulus KYC atau ingin mengajukan KYC ya. Coba deh, barangkali ada yang belum lulus KYC gitu kan, terus melakukan atau menekan tombol apply gitu kan, atau menerapkan lah kalau nggak salah artinya itu ya. Itu bisa komen untuk membantu pionir yang lain ya gitu. Tampilannya seperti apa sih? Apakah benar katanya? Gue sempat baca doang, cuman lupa mau gue bawa ke sini. Apa benar di sana terdapat bisa dikatakan untuk kita mengajukan atau memasukkan nama pengguna gitu kan? Nah terus dikirimkan ke Kortim, nanti ditinjau sama Kortim. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas informasinya ya. Kesimpulannya ya sudah, intinya seperti itu. KYC terus berjalan dan tetap semangat ya. Semoga diberikan kelancaran. Gua nggak akan berhenti terus mendoakan dan saling mendoakan. Oke? Nanti bakal gua lanjut di video yang selanjutnya ya. Yang ini cukup sampai di sini dulu. Nanti gua lanjut. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.